Kita dapat melakukan transformasi pada objek, yaitu grab untuk memindahkan, scale untuk memperbesar memperkecil, dan rotation untuk memutar objek. Kita coba satu persatu, yaitu dengan menekan G untuk grab, maka kita bisa memindahkan objek. Jika kita menekan X, maka kita mempunyai constraint hanya pada sumbu X. Jika saya menekan Y, maka kita hanya mempunyai constraint pada sumbu Y. Kemudian klik kiri untuk konfirmasi. Saya tekan Ctrl Z untuk undo, kembali ke titik asal. Demikian juga untuk scale. Saya tekan S, maka saya akan bisa memperbesar, memperkecil objek. Jika saya menekan X, maka saya membuat constraint hanya perbesaran perkecilan pada sumbu X. Jika saya menekan Y, maka saya mempunyai perbesaran perkecilan hanya constraint pada sumbu Y. Klik kiri untuk konfirmasi. Saya tekan Ctrl Z atau undo untuk kembali ke titik asal. Kemudian juga pada rotation, saya tekan R, maka saya bisa memutar objek ini. Jika saya menekan sumbu X, maka rotation tersebut hanya bisa constraint pada sumbu X. Demikian pula pada Y. Klik kiri untuk konfirmasi. Saya tekan Ctrl Z untuk undo. Sekarang saya merubah tampilan pada front view dengan menekan 1 pada numerik keypad. Demikian pula pada sumbu Y. Jika saya tekan G untuk grab, saya bisa menekan sumbu Z untuk berada constraint pada sumbu Z tersebut. Ataupun juga saya klik kanan untuk membatalkan, ataupun juga kita bisa melakukan rotation atau R seperti ini. Kemudian saya tekan Z, maka perputarannya hanya berada pada sumbu Z. Demikian seterusnya. Saya klik kanan untuk membatalkan. Saya akan merubah posisi tampilan pada user view dengan perspective view seperti ini. Kemudian saya menekan 5 untuk berada pada perspektif. Jika saya menekan R, saya bisa memutar ke arah manapun juga. Jika saya tekan Z, maka saya mempunyai constraint pada sumbu Z. Perhatikan, jika saya menekan Shift, maka kita dapat melakukan perputaran secara perlahan atau halus. Jika saya menekan Ctrl, maka saya bisa membuat putaran tersebut constraint pada setiap 5 derajat. Klik kanan untuk membatalkan. Kemudian juga demikian. Pada saya tekan G untuk grab, kemudian saya tekan X agar constraint pada sumbu X. Jika saya menekan Shift, maka saya bisa melakukan pergeseran secara perlahan. Jika saya tekan Ctrl, maka saya bisa melakukan pergeseran snap pada grid. Demikian pula untuk scale. Saya klik kanan untuk membatalkan, saya tekan S untuk scaling. Saya bisa scale ke kiri, ke kanan, ke atas, dan sebagainya. Saya buat sekarang constraint terhadap sumbu X, maka saya bisa membuat perubahan perbesaran perkecilan hanya pada sumbu X. Saya klik kanan untuk membatalkan. Jika saya ingin mempunyai constraint pada non sumbu Y, artinya perbesaran perkecilan tidak pada sumbu Y, maka saya bisa melakukan dengan Shift dan Y. Sekarang saya coba lakukan menekan S untuk scaling, kemudian saya tekan Shift dan Y, maka saya akan mempunyai perbesaran perkecilan hanya pada sumbu selain sumbu Y. Demikian pula pada rotation ataupun grab. Kita dapat melakukan constraint dengan menekan X, Y, atau Z, ataupun dengan menekan Shift X untuk non-X, Shift Y untuk non-Y, dan Shift Z untuk non-Z. Demikian seterusnya.